We could do this all night. We could do this all night. We could do this all night. Yeah, everything. Ya, Anda kembali bersama kami di Lunch Talk. Kita masih membahas mengenai raup untung di bisnis online. Betul. Nah, kali ini masih bersama Mas Rizky dan juga Mbak Mega. Mbak Mega, tadi Mas Rizky sempat ngobrol tentang banyak pelanggan yang mungkin sekarang juga agak kritis ya, karena mereka pengen tahu bahannya tuh kayak apa sih sebenarnya, terus udah gitu desainnya sama nggak sih sama yang digambar kayak dan juga warnanya. Nah, tantangannya dari Mbak Mega sendiri sih apa sih sebenarnya dalam meraup ataupun di bisnis online ini terkait dengan hal-hal yang diinginkan oleh konsumen pastinya? Kalau menurut saya selaku penjual ya di sini, saya sih lebih suka memaparkan yang benar-benar ada, yang benar-benar nyata. Contohnya kan ya sekarang kan banyak juga kan yang menjual produk itu kan dari website kan itu gambar-gambar yang udah jadi, maksudnya kan Udah dengan model-model cantik model-model lah ya. model-model Dengan cantik edit dan unik yang kan. luar biasa gitu ya. Itu salah satu yang menarik konsumen loh. Aku aja kalau lihat tuh benar-benar tertarik. Tapi belum tentu barang yang sampai ke kita itu sama persis sesuai gambar yang kita pesan, yang kita beli. Jadi kalau aku pribadi sih menyarankan mending kerja keras, mending real picture, foto yang oke. nyata. Jadi setiap pembeli itu akan merasa puas karena apa yang mereka beli itu sesuai dengan sampainya barang tersebut. Walaupun Oke. secara visual tidak terlalu menggoda foto-foto yang Ya, sudah iya. full edit dan lain sebagainya. Nggak gitu apa-apa, ya. berarti kamera juga itu harus mendukung loh. Kalau pakai VGA kan nggak mungkin, ya kan? Kalau Iya, pakai iya. Beauty Plus juga nggak mungkin lagi kan? Jadi ya benar-benar Sama description biasanya. iya, Oke. deskripsinya itu Oke. harus ada benar. Biasanya dijelaskan panjangnya berapa, Lingkar dadanya berapa, panjang Oke. berapa, terus bahannya apa, entah itu sifon, spandek, lirka dan sejenisnya. Ya. Oke. Oke. Jadi orang biar tahu. Mas Jadi Rizky, ini juga mungkin banyak pemirsa yang kemudian pelaku bisnis online juga sebetulnya kadar boleh apa enggak melakukan edit dalam sebuah foto yang akhirnya nanti dipampang gitu ya untuk kemudian menarik banyak orang untuk beli, tapi ternyata tidak sesuai dengan kenyataannya, itu sebenarnya gimana sih? boleh atau enggak sih sebenarnya kalau kayak gitu? Nggak ada peraturannya sih buat Oke. saya. Tapi kita bicara etika bisnis aja. Edit pasti boleh, tapi di level mana gitu. Oke. Kan nggak mungkin kalau barang putih barang warna krem tapi kita bilang itu putih, kita Iya. edit jadi putih, itu yang nggak boleh. Tapi edit untuk enhancement, untuk mempercantik gambar. Karena saya juga punya experience, ada kok e-commerce yang barangnya sebenarnya barang Tanah Abang. Tapi difoto dengan model yang cantik, bule, Iya. fotografernya profesional, jadi Oke. bagus, jadi mahal harganya. Jadi Dan kalau ada modelnya yang nggak mau boleh nggak bagus ya, nggak terlalu bagus. belum tentu. Model kayaknya mempengaruhi ya, ini mempengaruhi barang nih. Iya, iya, Oke. iya, Boleh mempengaruhi. Jadi ya boleh apa enggak ya boleh-boleh aja. Malah justru kan nggak mungkin foto mentah kita upload. Pasti akan ada retouching untuk enhancement. Oke. Oke. Mas Rizky, tapi ini saya mau nanya ya, karena kita lihat begitu banyak juga, karena Anda mengatakan bahwa bisnis online di Indonesia juga sudah marak sekali. Nah, ini apakah karena kebutuhan dari si pembeli atau wanita-wanita ini ingin sekali melihat karena mudahnya itu, atau karena apa sih sebenarnya? Pasti banyak faktornya. Infrastruktur yang mendukung, internet tadinya hanya di area-area tertentu, sekarang dengan Bolt kita bisa di mana-mana, Iya. speednya cepat sekali gitu. Kemudian device juga semakin murah. Dulu device tuh mahal banget. Cuman beberapa orang yang punya Iya. smartphone yang screennya besar gitu. Sekarang juga semakin murah. Terus traffic juga mempengaruhi. Jadi macetnya jalan, akses kepada toko offline itu semakin susah, ya juga bikin orang Akhirnya online lebih makin milih gampang. online. Bayangin orang di Papua, uang punya, koneksi internet ada, pilihan toko nggak ada. Nah, itu Mereka dia. mau beli sepatu Nike keluaran terbaru misalnya, harus nunggu berapa bulan sampai Nike Itu sampai market ke yang Papua. memang akhirnya dibaca oleh pelaku bisnis online gitu ya. Iya, Betul. iya. Dengan online kan ya memang rantai produksinya jadi berubah tuh. Kalau dulu kan dari pabrik ke retailer, distributor, baru end consumer. Sekarang even pabrik bisa langsung reach end consumer. Betul. Oke. Dan jatuhnya image di masyarakat kalau belanja online harganya lebih murah karena Harga lebih murah. si penjual Betul. nggak usah bayar karyawan, terus juga bayar sewa dan lain Dari sisi sebagainya. penjual ya, dari sisi Oke. pembeli juga ya udahlah saya mendingan beli di website ini daripada saya Iya. nunggu Nike nyampe sini berapa bulan lagi gitu. Tapi kan tak jarang juga banyak konsumen yang kadang kecewa nih dengan produk yang datang karena mereka tidak bisa melihat langsung produk-produknya kan. Betul. Tetapi mereka tetap aja mau juga beli ke
ke online shop itu Ya. kenapa sih, apa yang membuat Karena mereka angkanya tetap? kecil sekali. Kalau Oke. saya sebagai service provider, saya Ya. sediain jasa warehouse and delivery. Yang saya perhatikan, itu complaint rate itu less than 5% every month. Oke. For the last 2 years. Oke. Jadi less than 5% sangat kecil sekali. Dan 5% juga bisa dibagi-bagi. Komplainnya bisa jadi karena memang warnanya Itu dia karena orang sesuai. Indonesia yang nerimo karakternya atau Indonesia nerima Males karakternya. atau Tuh males biasa ya. komplain. Tuh biasa ya, terutama orang daerah. oke, nggak terlalu kritis Nggak lah ya. terlalu kritis. Orang Jakarta mungkin paling kritis. Jadi telat sehari itu ngamuk-ngamuk. Tapi orang Oke. daerah telat 2-3 hari, beda-beda sedikit nggak apa-apa lah karena dia nggak ada pilihan. Oke, Mbak Mega pernah bisnis selain fashion nggak? Dan akhirnya kenapa jatuhnya sekarang jualannya di fashion? Apakah memang menguntungkan atau gimana? Enggak sih, sebelumnya belum pernah jualan yang lain. Oke. Memang hanya ini aja yang jualan. Ya pertama memang kesukaan aja. Berawal dari iseng, jujur aja kan berawal dari iseng. Tapi iseng itu kan membawa apa ya? Membawa keuntungan. Iseng membawa berkah ini. Iya benar, membawa keuntungan. Harus Karena dibikin iseng itu sinetron kan tuh pertama kayaknya. aku cuma ya suka-suka aja gitu kan. Iya. Mau laku nggak laku, kalau yang nggak laku aku bisa pakai sendiri. Mikirnya Oke. begitu kan. Ngomongin soal laku ini pasti laku soalnya panas-panas. Oh, minum kopi minum ya kopi kita. pasti langsung habis ya. Asik. Oke. Oke, tapi kita sambil ngobrol nih Mbak Ya. Mega. Tadi kan Mbak Mega juga kita sempat berbicara mengenai konsumen yang kritis seperti itu. Kira-kira pernah dapat nggak sih konsumen yang kritis itu yang, aduh Mbak Mega Terima kok kasih, Mbak. barangnya nggak sesuai sih? Nah, Gimana cara menghandle konsumen-konsumen yang seperti Eliza ini, yang kritis kritis, ya. yang nah, tapi detail syukur gitu? aku nggak pernah dapat customer seperti itu. Berarti dia Oke. dapat customer-nya semua nerimo ya. Ya, syukur Oke. aku nggak pernah dapat customer seperti itu. Iya. Paling customer itu selalu komplain cuma begini, Mbak Mega bisa minta nomor rekening nggak? Kok belum sampai? Nah biasa kan aku cek ke JNE-nya, yang mana JNE-nya lagi mengalami overload, begitu kan pengiriman yang menumpuk dan lain-lain. Tapi Oke. untuk komplain makanya ya alhamdulillah lah ya. Itu ya. Jadi emang ada trik tersendiri Betul. untuk mengatasi komplain-komplain dan kritis. Karena memang dari Mbak Meganya juga dari awal sudah mempresent barang-barangnya dalam bentuk yang sebenarnya. Iya, real jadi ya. itu mereka tergantung dari Karena, mereka kan. ya. Mereka udah lihat kan yang nyatanya. Betul. Suka apa nggak suka terserah. Jadinya itu Dan udah ada meminimalisir kata tadi kan Mas bilang komplain. description-nya kan, Oke. lingkar dada berapa, panjang berapa. Jadi benar-benar udah dipaparin semuanya di Oke. situ. Oke. Ya, Mas Rizky tadi udah cerita soal yang manis-manisnya lah ya, soal bisnis online gitu, menguntungkan dan lain sebagainya. Ya. Ruginya ada nggak sih bisnis Ruginya online bisnis ini? online. Iya. Mungkin bukan rugi kali ya, saya bicara tantangannya apa Iya. yang paling besar. Kalau dari ngobrol dengan semua retailers yang kita ajakin ngobrol, dengan semua data yang kita kasih, potensinya, besar marketnya dan segala macam, kenapa sih nggak bikin aja bisnis online? Yang pertama paling susah tantangannya adalah rekrutmen. Cari expertise sebagai bisnis ya, untuk bisa develop this business. Karena bisnisnya baru, mau nyari lulusan terbaik dari kampus terbaik di Indonesia pun, belum tentu dia bisa eksekusi ini bisnis online. Karena nggak ada teorinya. Ini based on experience dan belajar dari luar negeri gitu. Jadi ya tantangan pertamanya pasti susah nyari orang. Based on nekat juga nggak sih kalau mau nyoba nggak nyoba? Tadi kan karena berawal dari iseng nyoba-nyoba akhirnya Exactly, bisa jadi juga. Jadi coba orang Indonesia kan juga kita konsumtif sekali masyarakatnya. Satu tren dinyalahin buttonnya, satu bilang suka, dua suka, semuanya jadi suka. Nyebar akhirnya, Langsung betul. nyebar gitu. Jadi ya secara bisnis paling tantangan yang paling besar adalah rekrutmen. Harus cari orang-orang yang tepat untuk bisa scalability bisnisnya supaya bisa whole Indonesian. Oh. Kan kalau Mbak hitungannya sekarang SME, mungkin tahun depan udah jadi semi corporate, 2 tahun lagi udah jadi corporate besar. Itu customer service timnya harus besar dan lain-lain. Nyari orang yang susah. Nah, Betul, itu betul. dia. Orang yang susah. Mbak Mega pernah ditipu atau enggak selama melakukan bisnis ini? Kita akan bahas usai jeda ya. pemirsa Kita kami. nyantai dulu ya Iya, Wiki ya. Kita akan. minum kopi dulu, kita akan Betul. kembali sesaat lagi. Silakan.